I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ira Safira, Prodi PAI dari kampus IAI Al-Qadir Jember dengan NIM 220960 12069. Tujuannya video ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan studi Islam di dunia dan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh dosen Fikri Farihin MPDI. Sejarah Pusat Studi Islam. Uraian tentang sejarah Pusat Studi Islam dapat diawali dari zaman awal kelahiran Islam. Saat itu belum ada bangunan formal yang dijadikan sebagai pusat kajian Islam. Nabi Muhammad SAW menjadikan rumah sebagai tempat pendidikan sejak awal turunnya wahyu. Rumah pertama yang dijadikan sebagai tempat pendidikan adalah rumah Al-Arqam Ibnu Abi Al-Arqam. Nabi Muhammad SAW bertindak sebagai guru, sedangkan muridnya adalah sekelompok kecil pengikutnya yang percaya kepada. Secara diam-diam Nabi mengajarkan pokok-pokok ajaran Islam kepada para sahabat di rumah itu. Tercatat pula bahwa Nabi menerima para tamu yang ingin bertanya tentang ajaran Islam dan orang-orang yang ingin masuk Islam. Rumah inilah yang membentuk jamaah Islam yang pertama pada periode Mekah. Lalu poin yang kedua, studi Islam di negara Muslim. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Nizamul Muluk telah memelopori pusat-pusat studi Islam pada abad ke-5 Hijriah, yaitu dengan dibukanya madrasah-madrasah dalam sejarah Islam. Dapat di Baghdad, Balkan, Naisabur, Hara, Isfahan, Basrah, Mausil, dan kota-kota lainnya. Selain itu, ada madrasah lainnya seperti Madrasah Al-Nasiriyah, Madrasah Al-Kumayyah, dan Madrasah As-Saifiyah. Bermunculan madrasah besar di Timur Tengah. Di Syria terdapat Madrasah An-Nuriyah yang didirikan oleh Nuruddin Zanki, Madrasah Al-Kamiliyah yang didirikan oleh Malik Al-Kamil Al-Ayyub, Madrasah Az-Zahiriyah yang mempelajari fikih Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, Madrasah Al-Mansuriyah yang mempelajari fikih dari 4 mazhab, ilmu hadis dan ilmu kedokteran. Adapun setiap madrasah yang didirikan dilengkapi dengan perpustakaan yang berisi buku-buku riset. Dan yang ketiga, studi Islam di Barat. Arina Hakon. Poin yang ketiga, studi Islam di Barat. Menurut Arina Hakon, studi Islam di Barat sudah ada ketika dimulainya gerakan mempelajari Islam sejak abad ke-12. Pada saat itu, ada beberapa rahib atau pendeta Barat pernah datang ke Andalusia pada masa kejayaan Islam. Mereka belajar di sekolah-sekolah di sana, menerjemahkan Al-Quran dan buku-buku berbahasa Arab ke dalam bahasa mereka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kondisi tersebut diperkuat dalam sejarah perjumpaan Barat Islam sejak abad ke-13 ketika Universitas Paris Sorbonne di Prancis secara gencar mempelajari karya-karya sejarah Islam. Lalu, adapun pusat-pusat studi Islam di negara-negara Barat diselenggarakan di beberapa negara sebagai berikut. Di Kanada, dan yang kedua di Amerika Serikat. Di Kanada, menurut Lamali Sahrodi, kajian ilmu keislaman di Kanada pertama kali dilakukan di McGill Universitas melalui tokoh utamanya, Willard Caldwell Smith. Tujuan utama dibukanya kajian ini disebabkan banyaknya konflik yang terjadi akibat ditimbulkan oleh isu agama. Hal inilah yang mengunggah perasaan Willard Caldwell Smith untuk membuka pusat kajian ini agar para
sarjana Barat mengetahui secara benar dan objektif tentang Islam dan sekaligus untuk mengurangi adanya kesalahpahaman di antara mereka. Dan di Amerika Serikat, studi Islam di Amerika Serikat pertama kali dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti D.B. Macdonald pada tahun 1863 sampai 1943. Di sini Azra menyimpulkan 3 kritik. Yang pertama, kajian-kajian tentang Islam yang dilakukan di Barat cenderung bersifat esensialis, yaitu menjelaskan seluruh fenomena masyarakat dan kebudayaan Islam dalam kerangka konsep fungsi dilakukan oleh para ulama. Hal ini dapat dilihat dari 2 cara yang dilakukan oleh para ulama. Yang pertama, membentuk kader-kader ulama yang akan bertugas sebagai mubalik ke daerah-daerah yang lebih luas. Dan yang kedua, mulai karya-karya yang ditulis oleh para ulama dan masyarakat. Sampai sini penjelasan.